Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua. Semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani. Juga diberikan keselamatan, serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah itu yang berat maupun yang ringan, entah itu masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi yang terbaik. Semuanya atas izin Sang Maha Kuasa. Dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya, harapan saya buat kalian semua, wabil khusus yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke sobat ya, alhamdulillah sekarang kita sudah memasuki awal tahun ya, ataupun kita menyambut tahun baru, yaitu tahun 2024 ya. Untuk temanya sendiri saya akan mengambil sebuah tema ya. Nanti saya akan deteksi ya, bagaimana kondisi yang terjadi di awal tahun ya. Sekali lagi intinya itu bagaimana kondisi yang terjadi di awal tahun ya. Saya mulai untuk waktunya, yaitu saya kasih waktu, saya kasih tanggal ya. Maksud saya kasih tanggal, yaitu mulai tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5 tentunya di awal tahun ya, bulan Januari 2024. Kira-kira di situ ya. Oke ya, nanti seperti apakah ya silakan ditonton ya, disimak, jangan di-skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Di poin terakhir sering saya selalu mengatakan apapun uploadan readingan terbaru saya itu semua bersifat prediksi, bersifat terawang, juga bersifat general reading, artinya energi tarikannya itu luas, mengacak, saya nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak zodiak kalian. Ketika ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah, aminkan, karena ucapan adalah doa. Ketika tidak tepat, tidak resonate, ya jangan bersedih, jangan kecewa ya, karena kita tahu ini luas ya, general gitu loh, saya nggak tahu nama kalian. Nah beda lagi ketika kalian ingin jawaban kepastian, ya silakan konsul secara pribadi, karena dengan konsul secara pribadi saya akan bisa mengetahui nama kalian ya, sedikit info dari kalian, itulah yang akan bisa saya tembak, sehingga yang konsul akan mendapatkan jawaban yang lebih akurat, karena sudah banyak sekali alhamdulillah sampai saat ini pun masih banyak sekali yang konsultasi di channel Ruang Batin. Ya saya ucapkan terima kasih untuk semua sahabat di channel Ruang Batin yang sudah ikut berpartisipasi ya untuk konsul secara pribadi. Kira-kira di situ ya. Oke sobat ya, seperti biasa saya akan menarik dulu untuk energi kalian ya. Semoga bisa selaras. Oke, kita lihat untuk zodiak yang pertama. Di sini ada zodiak Virgo. Artinya zodiak Virgo akan kita tarik energinya, akan kita bacakan.
Oke ya, langsung saja kita lihat ya. Bismillah ya, semoga akan terjadi hal-hal yang baik ya. Kita lihat dulu untuk asmara Virgo ya, 3 hari ke depan. Ini untuk asmara ya Virgo, kartu utama kalian muncul petunjuk The Star. Itu ada seseorang menuangkan air ke dalam sungai, atasnya seperti ada lambang star atau bintang besar itu ya. Dikonfirmasi sama kartu Four of Cup ya, ada 4 cup, 3 cup sama 1 cup lagi muncul di awan kecil sama orang yang sedang duduk beristirahat di bawah pohon. Oh ya, ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Virgo ya. Ini memasuki awal tahun baru ya. Ini muncul The Star ya. Kalau saya rasakan dari energi getaran kartu di sini, zodiak Virgo berharap adanya suatu keyakinan ya. Jadi intinya kalian itu adanya suatu keyakinan, adanya suatu kepercayaan diri agar apa? Agar membuat asmara kalian bisa berjalan dengan stabil gitu loh. Jadi kalian ini kuat, akan percaya dirinya, akan keyakinannya untuk membawa suatu asmara itu ke dalam hal-hal yang positif, ke dalam hal-hal kebaikan. Intinya ya mungkin secara kebahagiaan ya, bisa saling menyayangi ya, saling pengertian. Itu yang kalian harapkan di sini. Ya. Apakah di sini Virgo akan berhasil ya untuk bisa menyetabilkan di suatu asmara? Karena saya menangkap di sini ketika zodiak Virgo ini ya menginginkan adanya suatu perubahan ya, dalam arti adanya suatu keyakinan, adanya suatu keinginan untuk menuju ke dalam tahap stabil, kan intinya di situ. Nah, berarti apa? Berarti masih ada sedikit kendala gitu loh. Jadi dalam hubungan asmara kalian itu masih sedikit ada problem lah, katakanlah seperti itu. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena jelas di sini muncul petunjuk Four of Cup gitu loh. Artinya apa? Artinya di sini bahwa asmara kalian yang sedang kalian jalankan sama pasangan kalian itu belum menemukan titik kestabilan sobat gitu loh. Jadi kalian ini masih terkadang masih dibikin capek ya, baik secara pemikiran maupun secara apa ya, secara pergerakan ataupun secara fisik lah, kira-kira seperti itu. Karena apa? Saya mengatakan kalian terkadang dibikin capek, ya itu tadi loh. Kalian selalu berpikir ya, bagaimana ketika ada masalah itu cepat terselesaikannya. Kalian berpikir lagi setelah masalah ini selesai muncul lagi. Nah, itulah yang saya maksud gitu, sobat. Jadi kalian di sini selalu memikirkan asmara, jadi bisa dikatakan adanya suatu tekanan dalam asmara kalian gitu, belum adanya fase-fase stabil. Makanya kalian di sini tergambarkan sangat kelelahan sekali di sini. Cuman saran saya apapun yang terjadi sobat ya, kalian harus apa ya, di samping ingin memunculkan solusi, di samping ingin menciptakan ide-ide baru agar asmara kalian bisa stabil, ya harap dikasih waktu jeda. Itu maksud saya. Jadi jangan diforsir gitu loh. Boleh ketika kita ada masalah itu kita mau menyelesaikan, mau mencari solusi itu boleh. Cuma di sini ya di Virgo ada kartu warning, ada 4 cup, artinya ya kalian harus mengasih jeda lah ataupun istirahat, jangan terlalu diforsir. Nanti kalian sakit ya, karena saya menangkap di sini ada beberapa dari zodiak Virgo yang energinya masuk ini adanya suatu sakit gitu loh. Ya gara-gara apa ya, selalu memikirkan dan memikirkan gitu loh tanpa dikasih waktu jeda. Mungkin kita lupa ya, kadang makan kita telat ya, ataupun istirahat kita berkurang karena apa? Karena dihantam sebuah masalah, akhirnya kalian di situ berpikir. Nah, disinilah ada kartu warning bahwa kalian harus disuruh beristirahat minimal lah. Ya kita rileks ataupun kita bersenang-senang dulu ya, ataupun kita rekreasi dulu, kan tidak ada salahnya sobat. Baru kita memikirkan lagi. Nah, jangan dipaksakan karena di sini menggambarkan boleh, sekali lagi boleh ketika ada masalah kalian berpikir, cuman apa? Jangan terlalu dipaksakan di sini. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi intinya ya jalani dulu apa yang memang terjadi gitu. Ibaratnya kan sambil menyelam, sambil minum air, sambil diselesaikan secara perlahan-lahan, nggak usah langsung digedor ya, nggak usah langsung didobrak, dipercepat biar ndang stabil. Jangan seperti itu ya. Karena di sini melambangkan kalian ini banyak yang apa ya, yang dibuat lelah gitu loh, memikirkan hal-hal asmara. Kira-kira di situ ya. Oke, nanti saya deteksi ya seperti biasa segmen terakhir. Kita lihat dulu di pembukaan ataupun di awal tahun ini ya, pekerjaan ataupun karir. Virgo, kartu utama kalian muncul petunjuk strength. Ya, ada wanita menaklukkan singa itu ya, strength. Dikonfirmasi sama kartu Knight of Pentacles ya. Itu Knight of Pentacles, ada prajurit naik kuda membawa koin. Ini kalau saya tangkap ya secara getaran kartu di sini jelas ya, bisa dikatakan mungkin kalian ya ataupun sahabat Virgo di sini
jelas adanya suatu peristiwa ya di sini ya. Mungkin adanya suatu kondisi di mana mungkin dulu ataupun kemarin kalian ini sempat dihantam permasalahan di faktor pekerjaan, gitu loh. Jadi bisa dikatakan kalian itu sangat kesulitan ya untuk mencapai target, mewujudkan harapan impian kalian selama ini masih kesulitan gitu loh. Apalagi keberhasilan, kesuksesan. Makanya saya barusan mengatakan kalian ini sempat dihantam sebuah peristiwa, jadi sempat dihadapkan dengan suatu pekerjaan ataupun suatu karir yang itu benar-benar membuat beban mental sama kalian gitu loh. Jadi kalian ini apa ya, seakan-akan beban mental itu kesulitan gitu loh. Ya itu tadi loh, sulit lah mencapai target yang kalian inginkan, itu sulit di sini. Tetapi saya menangkap di sini memang ada hal bagus ya. Meskipun kalian dihantam seperti itu, belum adanya kestabilan, tapi di sini terlihat apa? Akhirnya kalian itu bisa mengerti gitu loh, bisa mengikuti arus. Ya, itu yang saya maksud di sini. Jadi kalian tuh akhirnya bisa memahami dan mencoba untuk ikhlas, mencoba untuk bersabar, juga mencoba untuk mempertahankan. Dalam arti mempertahankan ya pekerjaan kalian ataupun karir kalian. Nah, kalian mungkin tidak maulah istilahnya itu resign ataupun keluar dari pekerjaan, apalagi nanti pengangguran lah. Kalian tidak mau seperti itu, gitu loh. Karena saya menangkap di sini kalian masih mempunyai jangka panjang, kira-kira seperti itu untuk istilahnya untuk kestabilan hidup, gitu loh. Dan akhirnya kalian mencoba untuk ikhlas, mencoba untuk bersabar, dan mencoba untuk mempertahankan. Apakah di sini akan ada hal bagus? Nah, ketika kalian apa ya istilahnya itu, ketika kalian merasakan seperti apa yang saya informasikan, nah ini kelihatannya akan ada tanda bagus ketika kalian pertahankan. Karena di sini kartu konfirm kalian muncul petunjuk Knight of Pentacles, artinya apa? Ketika kalian mempertahankan meskipun dihantam mungkin cobaan masih kesulitan, tetapi kalian mau bersabar, mau ikhlas, sembari mau berjuang ya. Di sini akan bagus kok gitu loh. Di sini akan bagus. Di sini akan menemukan ya mungkin adanya suatu pencapaian target lah yang selama ini kalian inginkan gitu loh. Meskipun tidak terlalu menaik ya, keberhasilan minimal ada grafik naik lah. Itu yang kalau saya tangkap di sini itu yang akan kalian alami di sini. Jadi ada suatu kebahagiaan, ada suatu kesenangan, ada suatu plong lah dalam arti kalian tidak ada rasa janggal lah. Kira-kira seperti itu. Karena apa? Itu tadi mungkin akan ada beberapa hal menyenangkan. Tinggal kalian di sini harus bisa apa ya? Tinggal kalian di sini harus bisa mengontrol lagi sobat gitu loh. Bagaimana nanti langkah ke depannya. Begitu loh. Bagaimana nanti langkah selanjutnya. Kira-kira seperti itu. Karena saya menangkap di sini akan ada hal bagus ya, akan ada suatu kebahagiaan di sini mengenai pekerjaan. Tinggal kalian sendiri istilahnya tuh yang harus mampu menjaga ataupun yang harus mampu ini harus dibawa kemana ini pekerjaan ini. Dalam arti ya kalian harus mencari solusi yang lebih komitmen lagi agar apa? Menemukan keberhasilan lagi. Kira-kira di situ sobat ya. Jadi harus ada keseriusan. Ya kira-kira di situ. Oke, kita lihat awal tahun ya. Untuk masalah keuangan, di sini Virgo muncul petunjuk Knight of Cup, ini kartu utama kalian. Nah, itu ada prajurit naik kuda membawa cup. Nah, tadi Knight of Pentacles ya. Ini kalau kartu keuangan Knight of Cup ya, kartu utama. Dikonfirmasi sama kartu Death. Ada prajurit tengkorak naik kuda putih melangkai mayat itu ya. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Virgo ya. Secara getaran kartu ataupun energi kartu bisa dikatakan Knight of Cup. Artinya apa ya? Kalau saya menangkap sih masalah keuangan tidak terlalu buruk ya gitu. Tidak terlalu buruk. Hanya kalian sendiri kalau saya rasakan di sini cuman kalian sendiri gitu loh. Yang intinya tuh apa ya? Merasa bingung di sini sobat. Kira-kira seperti itu. Ya misalkan nih kalian mendapatkan keuangan, kalian itu bingung gitu loh. Ya. Harus saya apakan keuangan ini ketika nanti saya boros ataupun saya pengeluarannya itu lebih besar, kebutuhan masih banyak. Nah, jadi kalian di sini kalau masalah keuangan sih saya rasa serba dibikin bingung sobat gitu loh. Ya. Sampai apa? Sampai akhirnya kalian itu apa ya? Mempunyai angan-angan gitu loh, mempunyai langkah ke depan. Jadi kalian ini tergambarkan di sini ketika kalian memikirkan hal keuangan kalian ini apa ya? Panjang gitu loh. Mempunyai langkah ke depannya nanti seperti apa biar lebih stabil lagi. Cuman di sini apa ya kelihatannya terkesan lamban sobat gitu loh. Terkesan lamban. Kenapa kok terkesan lamban? Seperti yang saya jelaskan barusan itu. Ketika kalian ini apa ya harus mampu mengontrol keuangan ya. Di sisi lain kalian mempunyai angan-angan
langkah kedepannya nanti seperti apa agar lebih stabil. Ya, ketika kalian sudah memikirkan dan muncul ide solusi, ya segera jalankan. Apa solusinya? Agar mungkin agar kerezekian lancar, agar adanya suatu pemasukan-pemasukan keuangan. Nah, itu segera jalankan coba di sini. Biar apa? Biar makin stabil. Kira-kira seperti itu. Karena saya menangkap di sini, awas berhati-hati juga ya. Meskipun keuangan kalian tidak terlalu buruk ya, gitu loh. Kalian harus waspada ya, khususnya nanti di hari ke depan ini muncul kartu confirm death. Artinya apa? Bisa saja ini akan ada kejutan hal baik ya, yang tiba-tiba mendadak baik sama kalian. Bisa saja ini juga kejutan yang mendadak buruk buat kalian tentang seputar keuangan. Jadi intinya bisa saja kalian dihantam keuangan, mungkin secara berpikir itu kalian berhasil dan itu akan mendapatkan keuangan. Bisa saja di sini ketika kalian berpikir itu akan gagal, malah merugikan kalian. Nah, kira-kira di situ. Jadi ini bisa dikatakan bisa saja kalian dihantam rezeki. Dan bisa saja di sini akan ada hal-hal yang memang itu apa ya, merugikan buat kalian tentang seputar keuangan. Entah nggak tahu masalah apa. Yang jelas akan ada suatu kerugian besar sih di sini. Nah, berhati-hati ya. Sekali lagi dat ini menggambarkan dua residual energi. Oke, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ya untuk ketiganya. Oke ya, untuk sahabat Virgo ya. Untuk masalah asmara ya, kelihatannya yang akan terjadi ini bisa dikatakan 50-50 ya untuk kalian ya. Bisa saja kalian nanti di awal tahun baru ini ya, ketika asmara kalian itu ada masalah, ya, belum menemukan kestabilan. Di sini insya Allah ya, yang 50% akan terselesaikan, gitu loh. Akan terselesaikan, akan kembali damai, akan kembali rukun, akan kembali bahagia ketika dihantam masalah. Itu yang 50%. Ada suatu hal positif yang bagus. Setelah saya deteksi, saya terawang. Nah, yang 50% lagi di sini kelihatannya banyak juga sih energi dari zodiak Virgo ini. Ketika saya terawang sekali lagi di sini masih adanya suatu stuck gitu loh. Jadi kalian itu masih dibingungkan ya, masih dibikin pusing dengan hal-hal suatu asmara. Ada yang belum stabil juga di sini. Kira-kira seperti itu. Ya semoga saja yang 50% yang baik itu mengena sama kalian semua. Jadi ketika ada masalah itu akan kembali damai, akan kembali rukun, akan kembali stabil seperti apa yang kalian harapkan. Seperti petunjuk di kartu The Star, adanya suatu keyakinan. Nah, kira-kira di situ sobat ya. Jadi jelas yang bisa dikatakan yang akan terjadi ya. Ini 50% 50%. Oke, lanjut kalau di masalah pekerjaan ataupun karir ya, setelah saya deteksi, setelah saya terawang di sini bagus ya, Virgo. Dalam arti bagus, tidak ada suatu gejolak masalah yang berat di sini tentang seputar pekerjaan. Kira-kira seperti itu. Jadi masih tergolong tahap wajar, bahkan di sini akan ada suatu apa ya, akan ada suatu sedikit peningkatan sih gitu loh. Intinya bagus lah kalau pekerjaan ataupun karir zodiak Virgo masih diuntungkan, masih dalam tahap aman ataupun stabil ataupun masih dalam tahap kewajaran di situ ya. Ini selamat ya tentang pekerjaan, saya rasa tidak ada kendala lagi di sini. Oke, lanjut. Secara keuangan ya, setelah saya deteksi secara penerawangan di sini, kalau saya menangkap di sini awas berhati-hati ya Virgo. Ini kalian 50-50. Ada juga yang nanti di 3 hari ke depan kalian akan dihantam sebuah keuangan yang nggak tahu nanti dari mana datangnya, besar kecil ya. Syukuri. Dan yang 50% lagi di sini kalian harus tetap waspada karena di sini juga akan ada suatu hantaman ya di sini. Dalam arti ya mungkin mau nggak mau kalian waktunya harus membayar angsuran. Contoh, ini contoh ya. Mau nggak mau kalian harus membayar hutang. Mau nggak mau mungkin akan terjadi sesuatu masalah dan itu akan membutuhkan pengeluaran uang yang cukup lumayan besar. Nah, itu yang saya maksud. Jadi harap benar-benar waspada zodiak Virgo. Yang 50% lagi akan baik dan yang 50% lagi akan kurang menguntungkan buat kalian, bahkan sangat merugikan di sini ya, karena jelas zodiak Virgo masih terdeteksi ya di tahun 2024 ini kalian masih terdeteksi kalian adanya suatu tembakan black magic di faktor keuangan.
di sini kalian hampir sulit untuk mengendalikan masalah keuangan ini, hampir sulit gitu loh. Bisa-bisa kalau kalian tidak apa ya istilahnya itu, tidak segera dinetralkan ataupun tidak bisa mengontrol keuangan ini akan minus luar biasa ini zodiak Virgo. Nah, gitu loh ya. Jadi harap waspada. Kalau kalian dihantam yang 50% yang baik, ya syukur alhamdulillah. Tetapi ini kan kita sedia payung sebelum hujan gitu loh. Karena jelas kalian terdeteksi adanya suatu tembakan black magic. Ini kalau saya tangkap tadi secara penerawangan masih ada beberapa orang toksik ya, dan itu harus dinetral, kalau bisa harus dibersihkan ya. Biar apa? Biar di langkah selanjutnya itu makin bagus ya untuk kalian ya. Karena jelas dead ya, menggambarkan ketika kalian ada masalah, kalian apa di kartu dead ini disuruh jangan diem, jangan stuck, apalagi mundur, nanti akan tambah kacau. Makanya ini memberikan sebuah sinyal, ketika kalian ada masalah, kalian harus berani melangkah maju, artinya selesaikan masalah. Nah, ketika kalian sudah berpikir, oh ini kok tidak logika, ya. Nah, baru kalian ambil sebuah tindakan, itu harus kalau bisa dinetralkan. Ya sering saya mengatakan, ketika mungkin kalian bisa doanya, bisa tata caranya, ya monggo kalian netralkan sendiri sobat, karena itu sangat jauh lebih penting. Ketika kita netral, terbuka lagi aura, itu sangat menguntungkan sekali buat kita gitu loh. Nah, beda lagi ketika kalian mungkin kesulitan ataupun mungkin tidak tahu tata caranya, ya tidak ada salahnya kita cari orang-orang di bidangnya. Siapa tahu mereka memberi solusi, akan ada suatu hal bagus sehingga membuat aura kalian terbuka. Kira-kira di situ sobat ya. Kalau dibiarkan, sering saya juga mengatakan, ini akan bisa merambat kemana-mana. Nah, seperti itu. Jadi sekali lagi selamat kalau untuk masalah asmara 50-50, di pekerjaan kalian lolos ya. Insya Allah tidak akan ada suatu hantaman di sini ya. Masih dalam tahap wajar, aman lah. Di faktor keuangan laki-laki Virgo 50-50 di sini. Ya kita lihat saja, ataupun kalian akan merasakan saja gitu. Jadi hari ke depan akan ada hal apa yang mengejutkan buat kalian. Apakah keuangan kalian masih tetap stabil, bahkan ada suatu tembakan rezeki, ataukah keuangan kalian adanya suatu penurunan dan adanya suatu apa ya, tembakan energi yang negatif, akan ada suatu masalah. Tinggalkan sendiri nanti yang merasakan di 3 hari ke depan. Kira-kira di situ sobat ya. Oke ya, sekali lagi untuk sahabat Virgo, tetap pembacaan yang baik selalu istilahnya itu harus kalian jadikan sebagai semangat lah, ataupun motivasi. Syukuri, aminkan, karena kan bagus pembacaannya. Nah, ketika terdeteksi pembacaan yang buruk ya, yang kurang baik, ya jangan ditakuti sobat gitu. Jangan ditakuti, apapun itu tetap hadapi masalah, jangan lari dari masalah, agar kita lebih stabil ya, agar kita lebih berhasil. Nah, kan seperti itu ya. Apapun intinya ya, percaya tidak percaya tetap saya kembalikan lagi sama kalian, karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai, ataupun yang merasakan apa yang sudah saya informasikan. Biar tidak ada rasa saling menyalahkan, ya kita harus berpikir secara bijak sobat gitu loh. Karena ini kan luas gitu loh, saya nggak tahu nama kalian. Nah, kan di situ. Jadi mengacak energinya. Dan di segmen terakhir sering saya selalu berpesan sobat ya, ketika kalian memang adanya suatu masalah dan itu di luar logika, jangan dibiarkan. Ketika kalian tidak mau habis-habisan, tidak mau selalu terpuruk, segera ditangani ya. Seperti apa cara menangani? Ini kan masalah di luar logika. Yang mudah, satu, kuatkan pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Nomor 2, lakukan langkah tahap ikhtiar dari orang-orang di bidangnya. Siapa tahu mereka memberi solusi, akhirnya aura kalian bisa terbuka, jadi kepositifan, keresikan itu akan lancar masuk sobat. Karena kan jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya sendiri, apalagi sudah merasakan. Nah, minimal adanya suatu perjuangan dan adanya suatu ikhtiar. Nah, ketika itu sudah kita jalankan, nah kunci terakhir apa? Kita harus pasrah ya, dan juga harus yakin bahwa nasib juga akan berubah, karena kita sudah berjuang untuk merubah nasib itu sendiri. Kira-kira di situ. Oke ya, sekali lagi untuk semua sahabat Virgo, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Sahabat Virgo harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.